Maka sekalian alam ini wujudullah. Namun kesempurnaan memandang Allah pada sekalian alam yang disebut wujudullah, itulah kepada insan itu. Ya. Apanya Allah yang nyata? Apanya Allah yang wujud? Yang wujud itu adalah zatnya. Yang wujud itu sifatnya. Yang wujud itu asmanya. Yang wujud itu af'alnya. Kalaulah yang wujud itu zat, sifat, asma, dan af'alnya, lalu kemana tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'alnya Allah itu? Nah, tempat memandang nyatanya kesempurnaan zat, sifat, asma, dan af'al Allah itu, ia kepada diri Bapak Ibu yang disebut tadi siapa namanya? Insan. Nah, kita lihat satu-satu. Betul enggak kalau memang kesempurnaan memandang zat, sifat, asma, dan af'al itu pada insan? Nah, kalau betul, Bapak Ibu mesti dapat jawabannya. Kita lihat yang pertama. Af'al Allah, kalau memang benar, kalau memang betul, ya, nyata pada insan, maka af'al Allah itu pada insan apa namanya, ibu-ibu? Tubuh, alhamdulillah. Kau lancar gaji nampak rumah. Sanang ustaznya, hilang capek aku. Jadi, af'al Allah pada insan, af'al Allah pada diri Bapak Ibu ini, itu disebut namanya tubuh. Tubuh itulah nyatanya fi'ilnya Allah itu. Ini yang Allah maksud. Apal kali ayatnya tuh. Bahwa nyatanya af'al Allah itu pada tubuh. Apa firman Allah tuh? Ini kalau digedap agak payah itu. Pak Azwar, apa bunyi ayatnya? Adalah Al-Quran tuh Ustaz. Ini memang ada Al-Quran tuh. Ulang lihat, betul kan? La tak malun oleh. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Lihat nih ayatnya nih. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan dirimu dan apa-apa yang kamu perbuat. Maksudnya Allah yang menciptakan manusia dan apa-apa yang diperbuat oleh manusia. Makna hakikatnya, karena manusia itu bahagian diriku. Manusia itu adalah tajalli diriku. Manusia itu adalah copy paste aku. Manusia itu adalah duplikat aku. Dan tiada lain adalah aku. Maka akulah yang berbuat sebenar-benarnya yang nyata pada copy paste itu. Akulah yang berbuat yang betul-betul nyata pada tajalli aku itu. Karena tajalli aku itu ya aku dah tuh. Makanya kalau aku yang nyata pada tajallinya aku yang zohir pada insan itu, dan insan itu adalah copy paste aku, dan akulah itu, maka untuk memandang fi'il aku ya pada tubuhnya insan itu. Tuh sempurnanya tuh. Yang kedua, dan nampak Bapak Ibu melihat fiilnya Allah kemana? Ke tubuh Bapak Ibu tuh. Ya. Yang kedua, untuk melihat asmanya Allah kepada diri Bapak Ibu, kemana memandangnya? Ke hati inilah memandangnya. Itulah yang diingatkan oleh Nabi itu. Apa kata Rasul kepada kita tentang masalah hati itu? Al-qalbu kamislil mir'a man nazara fihi tajalla rabbahu. Pasti enggak ada yang enggak tahu. Lihat tahu Pak? Enggak tahu ya. Pak Son, Pak Ben, pasti lupa tuh.
Apa? Melihat wajah muka. Mana mandai itu. Al bisa dilapele itu. Al qalbu kamismil mir'ah man nazara fi tajalla rabbahu. Hati Bapak Ibu tuh ya umpama cermin. Semisal cermin. Man nazara fihi, siapa yang memandang ke dalam hatinya, siapa yang menyilau-nyilau ke dalam hatinya, siapa yang mau mengintip-ngintip dan menyenter ke dalam hatinya, siapa yang mau ikrok ke dalam hatinya, tajalla rabbahu. Apa tuh kalipah tajalla? Nyata Allah tuh dah. Itu yang dikatakan zahirun rabbi fi batni abdi. Zahirnya Tuhan, nyatanya Tuhan itu pada batin hamba. Maksudnya melihat Allah itu dengan batin, melihat Allah itu dengan kolbu, melihat Allah itu dengan hati itu. Ketika kita telah mampu memandang, melihat Allah itu dengan hati, maka naikkan dia ke atas. Naikkan rasa itu ke atas, nampak dengan iya. Setelah nampak, memang segala yang ada, segala yang wujud sudah terpandang oleh hati adalah Allah. Balikkan dia kembali, betul lah, memang Allah cuma yang ada. Kalau Allah cuma yang ada, maka segala yang ada inilah tajalinya. Berarti ini juga tajalinya Allah. Ini juga nyatanya Allah. Atur memandangnya itu. Makanya supaya hati Bapak Ibu mampu memandang tajalinya Allah dan segala bentuk, segala rupa. Jangan sampai hati ini dipermainkan oleh dunia. Jangan sampai hati kita itu dirampok dan dibegal oleh nafsu. Apabila hati kita ini telah dipermainkan oleh dunia, dirampok oleh nafsu, hati sudah dalam keadaan mendung dan berawan. Bagaimanapun Allah itu wujud, bagaimanapun Allah itu nyata, bagaimanapun Allah itu terang, tetap hati ini tidak mampu memandang wujud terang dan nyatanya Allah itu. Kenapa? Karena hati kita sudah dipermainkan oleh dunia, nafsu dan akal pikir. Tak mungkin lah. Allah itu wujud pada alam. Berarti Allah mengambil tempat pada alam. Bermain akal lagi itu. Tak mungkin Allah wujud pada alam. Jangan disamakan Allah dengan alam. Jangan diumpamakan alam dengan Allah. Itu udah berakal tuh. Dia tak mampu memandang Allah itu yang ahad. Dia masih ada pembanding Tuhan. Masih ada yang lain selain Allah. Katanya. Padahal Allah itu tidak pernah dua. Allah itu tak pernah tiga. Kita katakan Allah itu 2, 3, 4. Nyata pada alam. Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Masih ingat kaji yang lama Bapak Ibu? Kenapa ada sebahagian besar daripada kita ini tak mampu memandang kaca itu pada gelasnya? Kalau bulan Ramadan tuh kadang kali itu mah. Namanya gelas-gelas kaca. Apa sebabnya ibu-ibu? Ini ibu-ibu nih. Apa sebabnya ada anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas? Sebabnya apa? Karena anak kita ini selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Tahu maksud Ustaz tuh? Kenapa anak kita tak mampu memandang kaca pada gelas? Karena anak kita itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa. Padahal kaca tadi itu sudah jadi gelas. Kaca itu sudah berupa gelas. Kaca itu telah wujud dia berupa gelas. Ketika dia memandang gelas tak nampak dia kaca. Padahal gelas itu yang sebenar-benarnya kaca.
Lalu bagaimana supaya anak kita itu mampu dia memandang kaca pada gelas itu? Bagaimana cara Bapak Ibu melatihnya? Di pacahan. Apanya di pacahan, Bu? Kaconya di pacahan. Kaconya di pacahan atau galenya di pacahan? Aku minang pakai mah. Jadi pecahkanlah gelas ini sepecah-pecahnya. Kalau sudah pecah gelas ini, sudah hilang bentuknya, sudah hancur bentuknya, sudah hancur rupanya, maka yang nampak apa lagi? Yang nampak tuh kaca. Rupanya manusia tak mampu memandang kaca pada gelas, inilah karena tertipu memandang bentuk dan rupa ini sebenarnya. Baru kita bisa memandang kaca setelah gelas itu pecah. Pecahkan dia sepecah-pecahnya, hilangkan bentuknya, hilangkan rupanya, hilangkan tahwilnya, hilangkan tajalinya, maka nampaklah kaca itu yang sebenar-benarnya. Kalau udah paham kita, ya, kaca yang sebenar-benarnya yang wujud, pada saat Bapak Ibu memandang gelas, maka yang terpandang apa? Yang terpandang adalah kaca. Perlu Bapak Ibu mencari-cari kaca juga lagi? Tidak. Pandang sila kali itu, maka nampak kaca itu. Kalau ada manusia tak mampu memandang kaca pada gelas, padahal gelas itulah yang sebenarnya nyatanya kaca, maka itu yang katakan butuh sange. Lihat tuh Pak Legino butuh sange. Ya. Jadi kalau tidak tahu, hilangkan no-nya. Biarlah legi aja lah. Aduh. Kenapa manusia tak mampu memandang Allah yang sudah wujud pada dirinya? Aku yang melihat pada matamu, aku yang mendengar pada telingamu, aku yang berkata pada lisanmu. Aku ini yang wujud pada dirimu. Apa sebabnya manusia tak mampu memandang Allah yang wujud pada dirinya? Apa sebabnya, Bu? Balikkan kepada ilmu gali kau lihat. Bu Haji, ulang lihat Bu Haji. Kan ibu yang mengawali, ibu pula yang mengakhiri. Kenapa ada kebanyakan manusia tak mampu memandang nyatanya Allah tuh? Iya, karena manusia itu tertipu memandang bentuk dan rupa. Ya, itu kaca, itu gelas. Sekarang, bagaimana cara manusia ini mampu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa? Bagaimana ibu bisa memandang Allah pada diri ibu? Jangan yang lain lah dulu. Belum ke sana pahamnya, arahkan kepada ilmu niha. Kan tadi pertanyaannya, kenapa manusia ini selalu tertipu memandang Allah? Karena manusia itu selalu tertipu memandang bentuk dan rupa, kan begitu? Yang kedua, bagaimana supaya manusia tidak tertipu memandang Allah pada segala bentuk dan rupa pada manusia ini? Diapakan manusia itu? Dibunuh. Apanya dibunuh? Pakai pidom betul? Bunuhlah keakuan dirinya. Keakuan dirinya yang mana yang dibunuh? Dirinya yang ada. Yang mananya yang dibunuh? Keakuan yang mana? Lihat. Ya. Yang dibunuh itu udah benar. Siapa yang ingin lihat aku, kata Allah, maka bunuh dirimu. Sebab apa? Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau masih merasa engkau yang ada, maka selama itu engkau tak akan pernah kenal aku. Lalu bagaimana supaya melihat aku? Bagaimana supaya mandang aku? Maka bunuhlah akan wujud dan sifatmu. Ya. Bunuh akan wujud dan sifat. Apa maksudnya bunuhlah wujud dan sifatnya mu tuh? Hilangkanlah wujud dan keakuan sifat kita yang merasa itu. Hilangkan wujud kita.
Hilangkan sifatnya kita, sifat sama, sifat basar, sifat kalam, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat. Hilangkan itu. Apa maksudnya hilangkan itu Pak lagi? Nih. Ustaz buatkan sini bermudah. Hilangkan sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan Apa maksudnya Pak Legino? Hilangkan sifat samamu. Hilangkan sifat samamu maksudnya. Tuh dia. Jangan kamu merasa dirimu itu yang mendengar. Coba Pak Arjo, Pak Haji. Hilangkan sifat basarmu. Ambil pahamnya, hilangkan sifat basarmu. Apa maksudnya? Jangan merasa melihat. Hilangkan hayatmu. Apa nih terakhir? Jangan merasa hidup. Kalau sudah hilang sifat sama, basar, kalam, ilmu, kudrat, iradat dan hayat, berarti kalau udah hilang sama apa namanya? Kalau udah hilang samanya Pak lagi apa namanya? Iya, udah hilang pendengarannya apa namanya lagi? Tuli. Kalau udah hilang basarnya bebo apa namanya? Buta. Kan jale itu. Kalau sudah hilang kalamnya, bisu. Kalau udah hilang ilmunya, bodoh. Kalau udah hilang kudratnya, lemah. Kalau udah hilang iradatnya, papa. Kalau udah hilang hayatnya, mati. Kalau udah hilang wujudnya, tiada. Jadi kalau udah hilang wujudnya, maka tiada lah tuh dah. Kalau udah hilang samanya, tuli dah tuh. Kalau udah hilang hayat itu mati. Ketika telah hilang wujud kita yang disebut tiada, maka barulah kesempurnaan tiada itu menjadi wujud dia. Lihat dah. Kesempurnaan tiada itu baru wujud dia. Kesempurnaan tuli baru dia sama. Kesempurnaan buta baru basar. Kesempurnaan bisu baru kalam. Kesempurnaan bodoh ilmu. Kesempurnaan lemah kudrat. Kesempurnaan papa iradat. Kesempurnaan mati ya. Kalaulah kesempurnaan tiada itu adalah wujud, siapa yang sebenar wujud? Yang sebenar wujud adalah Allah. Kalaulah yang sebenar wujud itu adalah Allah, maka siapa sebenar-benarnya yang mendengar? Allah. Siapa sebenar-benarnya melihat? Allah. Siapa sebenar-benarnya berkata? Allah. Siapa sebenar-benarnya berilmu? Allah. Siapa sebenar-benarnya kudrat? Allah. Siapa sebenar-benarnya iradat? Allah. Siapa sebenar-benarnya hayat? Allah.